adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Fabel 37 Provinsi dari Jawa Tengah yang berjudul Kijang Bertanduk Emas dan Pemuda Baik Hati, karya Dianka, yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Apa ya yang terjadi dengan kijang bertanduk emas? Dan apa hubungannya dengan pemuda baik hati? Penasaran kan? Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Kerajaan Lasem sedang heboh. Kabarnya, di dalam hutan hidup seekor kijang istimewa. Kijang itu memiliki tanduk emas. Suamiku, aku ingin memelihara kijang itu, rengek permaisuri pada raja. Raja pun berpikir keras. Dia ingin menyenangkan hati permaisuri. Apalagi permaisuri sedang hamil anak pertamanya. Raja lalu mengadakan sebuah sayembara. Siapa yang bisa menangkap kijang bertanduk emas akan mendapatkan hadiah uang yang banyak. Pengumuman sayembara pun ditempel di seluruh pelosok negeri. Para penduduk berbondong-bondong berburu kijang bertanduk emas. Di dalam hutan, kijang tidak tahu bahwa dirinya dicari orang-orang seantero negeri. Dia tetap bepergian ke sana kemari tanpa khawatir. Kijang tidak sadar bahwa ada bahaya yang mengintainya. Saat dia sedang mencari makan, tiba-tiba tanpa sengaja kijang masuk ke dalam sebuah perangkap. Perangkap itu dibuat oleh seorang pemburu yang ingin memenangkan sayembara. Kijang merasa ketakutan. Dia berharap ada seseorang yang mau menolongnya. Kijang terus menyala dan menyala. Ya, kijang akan menyala ketika merasa terancam bahaya. Saat kijang nyaris putus asa, sebuah suara menyapanya. "Hei, kamu terperangkap ya? Sian sekali. Ayo, sini, aku bebaskan." Seorang pemuda mendatangi kijang dan menolongnya keluar dari perangkap. "Wah, tandukmu patah satu. Kakimu juga terluka. Aku akan merawatmu. Ayo, ikut aku pulang." Pemuda itu lalu menggendong kijang pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, pemuda itu disambut oleh ibunya. "Haji, dari mana saja kamu? Ibu sudah menunggumu dari tadi." Pemuda yang bernama Aji itu lalu menunjukkan kijang kepada ibunya. "Ibu, aku menemukannya di dalam perangkap, Bu. Kasihan sekali, kakinya terluka." Haji lalu merawat luka-luka kijang dengan penuh kesabaran. "Haji, Haji!" teriak ibu sambil tergopoh. "Ada apa, Bu?" tanya Aji heran melihat ibunya terlihat panik. Ibu lalu menunjukkan pengumuman sayembara dari Raja Lasem. "Kijang yang kamu rawat itu, kijang bertanduk emas. Patah saja. Satu tanduknya yang masih utuh itu tampak berkilau. Kijang itu berharga mahal. Ayo, kita serahkan kepada raja. Kita bisa mendapatkan banyak uang dan kita akan menjadi kaya."
Ibu menatap Aji penuh harap. Aji terdiam. Hadiah dari raja sungguh membuatnya tergoda. Namun, dia tak tega kepada Kijang. Bu, jangan. Kasihan dia kalau harus hidup di istana. Dia terbiasa hidup di alam bebas, kata Aji. Tapi, kita juga tidak bisa merawat dia di sini. Lama-kelamaan, tetangga kita akan tahu. Ibu melirik cemas ke arah pintu. Aji keluar dengan wajah bingung. Kijang pun bertanya-tanya, ada apa dengan Aji? Mengapa dia terlihat bingung? Pikirnya dalam hati. Kijang lalu melihat pengumuman sayembara yang digenggam Aji. Kijang terkejut. Dia tidak menyangka jika dirinya dijadikan buruan. Pantas saja ada perangkap di hutan. Biasanya aku cari makan di sana aman-aman saja, gumamnya. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Aji akan menyerahkan aku kepada raja? Kijang bertanya-tanya dalam hati. Tiba-tiba, datang serombongan prajurit istana. Hei anak muda, ternyata benar kamu menyembunyikan Kijang ini. Apakah kamu tahu Kijang ini sudah ditangkap oleh dia? Seorang prajurit menunjuk pria di sebelahnya. Ternyata pria itu adalah pemburu yang memasang perangkap. Ya, dia mencuri Kijangku. Tangkap dia, seru pria itu. Entah dari mana pria itu tahu kalau Kijang ada di rumah Aji. Aji pun dituduh mencuri, lalu ditangkap. Kijang juga dibawa ke istana. Jangan bawa anakku. Jangan bawa dia. Dia tidak bersalah. Dia hanya menolong Kijang itu, kata ibu Aji sambil menangis. Namun, para prajurit tidak peduli. Mereka tetap membawa Aji. Sesampainya di istana, raja dan permasyuri menemui mereka semua. Betapa senangnya hati permasyuri melihat Kijang yang dia idamkan ada di hadapannya. Tapi, tanduknya hanya satu. Satunya lagi patah, gumam permasyuri. Tidak apa-apa, nanti tanduk yang patah akan tumbuh lagi, sahut si pemburu. Si pemburu pun mendapat hadiah yang dijanjikan. Lalu, siapa pemuda ini? Tanya raja kepada para prajurit. Dia mencuri Kijang yang sudah saya tangkap, sahut pemburu menjelaskan. Curang sekali kamu, sahut raja sambil memandang Aji dengan marah. Aji ingin menjelaskan, tetapi raja sudah memerintahkan para prajurit untuk memenjarakannya. Para prajurit menarik tangan Aji. Tunggu, teriak permasyuri. Semua orang menoleh ke arah permasyuri. Ada apa? Tanya raja. Kaki Kijang ini terluka parah. Namun, ada yang mengobatinya. Siapakah yang mengobatinya? Kamu? Atau kamu? Tanya permasyuri bergantian kepada pemburu dan Aji. Aji lalu menceritakan kejadian sebenarnya. Aku tidak bermaksud mencuri Kijang. Saya mendengarnya menyala dan meminta tolong. Saya merasa kasihan, jadi saya merawatnya. Permasyuri mengangguk. Suamiku, dia tidak bersalah.
"Lepaskan dia," pintanya pada raja. Raja pun setuju Aji dibebaskan. Hari-hari berlalu. Aji masih memikirkan keadaan Kijang. "Bu, bolehkah aku ke istana? Aku ingin menengok keadaan Kijang." Ibu pun mengizinkan Aji untuk pergi. "Hati-hati ya, Nak. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang membuat raja marah." Sesampainya di istana, Aji meminta izin kepada raja untuk menengok Kijang. "Silakan saja," kata raja. Betapa terkejutnya Aji melihat Kijang tampak kurus dan lemah. Tanduk emasnya tak lagi berkilau, sedangkan tanduk barunya terlihat seperti tanduk biasa. "Kijang, apa yang terjadi padamu? Apakah mereka tidak merawatmu dengan baik?" tanya Aji sedih. Sayup-sayup terdengar suara Permasyuri menimang bayinya. Ternyata Permasyuri sudah melahirkan. Bukankah kamu yang dulu menolong Kijang ini?" tanya Permasyuri. Aji mengangguk. "Maafkan aku tidak bisa merawat Kijang ini dengan baik. Dulu, aku amat menginginkannya karena aku pikir dia unik. Namun ternyata tanduknya bukanlah emas. Lihatlah, tanduknya yang baru tumbuh. Itu hanya tanduk biasa," kata Permasyuri. "Lagi pula, sekarang aku sudah punya bayi. Aku harus merawat bayiku," tambah Permasyuri lagi. Aji terkejut mendengarnya. Kijang yang tidak lagi bertanduk emas itu memandangnya sayu. "Kasihan kamu," bisik Aji. "Bolehkah aku memiliki Kijang ini?" tanya Aji takut-takut. Permasyuri tersenyum. "Tentu boleh." Dia lalu memerintahkan pengawalnya untuk membuka kandang Kijang. "Apa yang akan kamu lakukan kepadanya? Kijang itu hanyalah Kijang biasa, tidak berharga," kata Permasyuri. Aji tersenyum. "Aku akan membebaskannya kembali ke tempat asalnya. Di sanalah seharusnya dia hidup." Permasyuri setuju. Aji pun membawa Kijang bersamanya. Kini, Kijang bebas berkeliaran di hutan. Tidak ada lagi yang memburu dan mengurungnya. Tanpa tanduk emasnya, dia merasa lebih aman dan nyaman. Aji pun ikut senang melihat Kijang kembali sehat dan gemuk seperti dulu. Sesekali, Aji membawakannya buah-buahan. Lalu, mereka pun makan bersama. Sekian cerita dari Kijang yang bertanduk emas dan pemuda baik hati. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.